Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan judul jurnal yaitu meminimalkan biaya pendistribusian dan maksimasi kapasitas pengiriman cat kuku menggunakan metode Stagekowat dan Knepsek di PT Himaset. Dengan nama jurnalnya yaitu Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik. Volume dan halamannya yaitu volume 3 nomor 2 halaman 1 sampai 12 dengan tahun terbitnya yaitu 2022 dan nama penulisnya yaitu Setiono R. Yahya Himawan Tedeki Ahmad Dhani Asela. Dan tanggal reviewnya yaitu 14 November 2024. Yang berikut latar belakang. Dunia pendistribusian, persaingan bisnis semakin ketat dan sulit, bertambahnya perusahaan yang lebih unggul menjadi masalah utama dalam membangun sebuah bisnis. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan yang berlomba-lomba menjadi yang terbaik di bidangnya. Dengan meningkatnya persaingan, tentunya perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas manajemennya agar dapat tetap bertahan dalam persaingan. Salah satunya adalah memperbaiki kelangsungan produksi agar dapat memenuhi permintaan konsumen dengan tepat waktu dan biaya produksi seefisien mungkin. Yang berikut PT Himaset. PT Himaset merupakan perusahaan yang memproduksi produk kecantikan di Indonesia. Perusahaan ini ingin meminimalkan biaya operasional pendistribusian produk cat kuku tersebut ke satu vendor terbesar yang dimilikinya. Masalah seperti ini bisa diselesaikan dengan persoalan Stagekowat karena masalahnya yang bertahap dan saling berkaitan satu sama lain. Yang berikut program dinamik. Program dinamik merupakan salah satu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap ganda. Dalam matematika, definisi rekursif sebuah fungsi atau definisi fungsi yang menggunakan fungsi tersebut. Ada dua macam prosedur rekursif, yaitu perhitungan dari depan ke belakang dan perhitungan dari belakang ke depan. Tujuan dari penelitian ini yaitu perusahaan ingin meminimalkan biaya operasional pendistribusian produk cat kuku sekunder tersebut ke satu vendor terbesar yang dimilikinya. Untuk sumber datanya yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ini adalah observasi atau pengamatan secara langsung terhadap objek yang ingin diteliti sehingga didapatkan data sekunder. Yang berikut yaitu metodologi penelitian. Poin pertama itu tahap pengumpulan data. Di sini tahap pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini menjadi input pada tahap pengolahan data. Data yang dibutuhkan yaitu Stagekowat problem dan Knepsek problem. Poin yang kedua itu tahap pengolahan data. Biasanya digunakan untuk membuat suatu keputusan dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Tujuan utama model ini adalah untuk mempermudah penyelesaian persoalan optimasi yang mempunyai karakteristik tertentu. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan software WinKSB untuk mengetahui rute dengan mengoptimalkan biaya distribusi dan memperoleh keuntungan maksimum dari pendistribusian pupuk di PT Himase. Untuk poin yang berikut yaitu hasil dan pembahasan. Poin pertama itu pengolahan data. Tahap pengolahan data merupakan tahap yang dilakukan setelah mengumpulkan data. Kemudian data tersebut diolah menggunakan dynamic programming dengan metode Stagekowat problem dan Knepsek problem. Pada penelitian ini didapatkan data mentah yang akan diolah menggunakan software WinKSB yang selanjutnya dianalisis serta dapat menjadi solusi optimal dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di PT Himaset.
Oke, mari kita lanjut di hasil dan pembahasan, yaitu bagian pertama atau bagian A, yaitu tentang Stequark problem. Suatu PT Himasat yang berpusat di Surabaya atau disimbolkan dengan A akan mendistribusikan produk obat kecantikan ke Jakarta atau disimbolkan dengan O. Berikut pilihan rute yang dapat dilalui oleh truk pengangkut dari kota Surabaya atau kota A ke kota Jakarta atau kota O. Tentukan rute terpendek yang harus ditempuh truk pengangkut dengan biaya minimum menggunakan penyelesaian Stequark problem. Biaya dalam ratusan ribu dengan penjabaran rute distribusinya sebagai berikut. Baik, gambar di samping yaitu gambar 3.1 merupakan gambaran rute distribusi. Di sini dalam gambaran rute distribusinya, mulai dari kota A atau kota Surabaya hendak mengantarkan obat kecantikan ke kota Jakarta atau kota O. Kira-kira rute mana yang lebih cepat dan memiliki biaya yang paling minimum agar dapat dipilih oleh truk pengantar obat kecantikan tersebut. Di sini ada beberapa pilihan rute, yang itu yang pertama dari kota Surabaya atau dapat kita simbolkan dengan kota A hendak mengantar ke kota O. Di sini ada beberapa rute, yaitu dari A bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D, dan bisa ke E. Setelah itu bisa ke F, G, H, lalu ke I, J, K, L. Setelah itu ke M, N, lalu seterusnya ke O. Kira-kira dalam rute tersebut mana yang akan dipilih oleh truk pengangkut sehingga memiliki rute paling terpendek dan biaya yang paling minimum? Yang kedua, dalam hasil dan pembahasan yang kedua, yaitu yang KB, yaitu tentang knapsack problem. PT Himasat merupakan salah satu perusahaan transportasi pengiriman produksi produk kecantikan antar pulau dan antar negara menggunakan alat transportasi kapal, truk maupun kereta api. Berikut jenis cat kuku yang akan dikirim menggunakan truk pengangkut dengan kapasitas maksimal 3.100 ton, keuntungan dalam ribuan. Baik, pada tabel 3.1 ini atau tabel di samping merupakan data pengiriman cat kuku. Di sini ada 8 merek cat kuku yang hendak dikirimkan, yaitu ada nomor pertama yaitu Zoya dengan jumlah yang tersedia 41 karung, lalu berat 25 kg per karung, lalu keuntungan dalam ribuan 145.000 per karung. Yang kedua yaitu Emina dengan jumlah yang tersedia 20 karung, berat 22 kg per karung, keuntungan dalam ribuan 53.000 per karung. Sampai dengan yang ke-8 yaitu Frustus dengan jumlah yang tersedia 28 karung, berat 19 kg per karung, keuntungan dalam ribuan 19.000 per karung. Baik, selanjutnya ke pembahasan. Pembahasan yang bagian pertama yaitu Stequark problem. Pada penjelasan pertama ini menjelaskan bahwa pada perhitungan penentuan rute terpendek menggunakan metode Stequark didapatkan rute paling terpendek dan biaya yang paling minimum, yaitu sebagai berikut. Dari kota Surabaya ke kota Jakarta dengan rincian biaya sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari kota C atau kota
mulai dari kota Surabaya lalu ke kota C dengan biaya 500.000. Setelah ke kota C ke kota G dengan total biaya sebesar 200.000. Setelah ke kota G ke kota K dengan total biaya sebesar 100.000. Setelah dari kota K ke kota M dengan total biaya sebesar 100.000. Setelah dari kota M ke kota Jakarta sebesar 600.000. Sehingga dari semua itu didapatkan total biaya minimum untuk rute kota Surabaya ke kota Jakarta dengan total biaya sebesar 1.800.000. Baik gambar di samping ini atau gambar 3.6 merupakan alternatif iterasi dengan biaya minimum, yaitu mulai dari kota A ingin mengantarkan produk ke kota O. Jalan atau rute yang paling pendek dan biaya yang paling minimum yaitu telah didapatkan bahwa dari kota A ke kota C, setelah ke kota C ke kota G, setelah ke kota G ke kota K, setelah ke kota K ke kota M, setelah ke kota M ke kota O. Sehingga perhitungan dari semua total biaya yang diperoleh yaitu sebesar 1.800.000 dengan jarak tempuh yang paling minimum atau jarak tempuh yang paling pendek. Knapsack problem. Pada perhitungan metode knapsack didapatkan hasil sebagai berikut. Joya dengan jumlah 11 box memiliki keuntungan sebesar 145.000 per box, sehingga keuntungan totalnya adalah sebesar 1.595.000.000. Emina dengan jumlah 0 box memiliki keuntungan sebesar 53.000 per box, sehingga keuntungan totalnya adalah sebesar 0 rupiah. Mazaya dengan jumlah 53 box memiliki keuntungan sebesar 180.000 per box, sehingga keuntungan totalnya adalah sebesar 9.540.000. Trope dengan jumlah 3 box memiliki keuntungan sebesar 69.000 per box, sehingga keuntungan totalnya adalah sebesar 207.000 rupiah. Maya dengan jumlah 0 box memiliki keuntungan sebesar 75.000 per box, sehingga keuntungan totalnya adalah sebesar 0 rupiah. DC dengan jumlah 65 box memiliki keuntungan sebesar 90.000 per box, sehingga keuntungan totalnya adalah sebesar 5.850.000. LC Skin dengan jumlah 35 box memiliki keuntungan sebesar 100.000 per box, sehingga keuntungan totalnya adalah sebesar 3.500.000. Dengan Fructus dengan jumlah 0 box per box, sehingga keuntungan totalnya adalah sebesar 3.500.000, memiliki keuntungan sebesar 19.000 per box, sehingga keuntungan totalnya adalah sebesar 0 rupiah. Sehingga dapat diketahui total keuntungannya maksimum dan semua produk cat kuku adalah sebesar 20.692.000 dengan sisa kapasitas tersisa sebanyak 0 box. Baik, kelebihan dari jurnal ini adalah kelebihan penelitian ini dapat digunakan untuk meminimumkan biaya mengirimkan PT Himaset dan mendapatkan total keuntungan maksimum dari semua produk. Baik, kesimpulan dari review jurnal ini adalah berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan data metode yang berbeda, yaitu metode Stackhouse problem, didapatkan biaya minimum untuk rute kota Surabaya ke kota Jakarta adalah sebesar 1.800.000, dan metode knapsack problem didapatkan total keuntungan maksimum dari semua produk cat kuku adalah sebesar 20.692.000 dengan sisa kapasitas tersisa sebanyak 0 box. Baik, mungkin ini review jurnal kami. Sekian dan terima kasih.